Halo, selamat petang dan selamat hari Sabat. Terima kasih karena telah bersama-sama kami untuk acara penutupan Sabat Penang Adventist Hospital Church. Mari kita mulakan dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapak karena telah memberikan kami Sabat. Bapak, pada petang ini kami ingin menjemput Bapak untuk bersama kami dalam program kami Sunday Worship kami pada petang ini. Semua ini saya serahkan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke, pada petang ini kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman hidup pada tahun 2021 daripada beberapa orang dan bagaimana firman Tuhan telah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka untuk menempuh hidup di tahun 2021. Mari kita dengarkan. Oke, selamat Sabat kepada kita semua. Oke, pengalaman 2021 bagi saya personally, tahun inilah tahun di mana saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apapun rancangan yang saya sudah sediakan ataupun plan-plan yang sudah saya rancangkan untuk di masa depan, saya serahkan kepada Tuhan karena Dialah yang Maha Tahu dan Dialah yang mempunyai rancangan yang terbaik. Karena pada tahun-tahun yang sebelumnya ialah tahun yang sangat mencabar, banyak cabaran yang saya rasa yang telah memberikan lesson dalam kehidupan saya. Karena tahun 2020 ialah ada agak susah bagi saya personally lah. So di tahun ini saya menyerahkan kepada Tuhan apapun yang Dia mau, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Dia. So saya ingin kongsikan satu ayat dalam Mazmur 37 ayat 5. Dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. So saya harap ayat ini akan menguatkan kita untuk terus berserah kepada Dia. Apapun rancangan kita, apa yang pun yang kita sudah impikan untuk kita capaikan, biarlah kita serahkan kepada Tuhan karena Dia mempunyai rancangan sangat indah bagi saya dan kamu semua. Oke, happy Sabat. Saya ingin mengambil masa ini untuk berterima kasih karena saya diberikan peluang untuk mengungsikan pengalaman saya, pengalaman sepanjang 2021. Untuk sepanjang tahun ini saya ceritakan dahulu pengalaman pahit yang saya dapat rasakan. Kita sebagai manusia, saya percaya kita tidak akan pernah lari daripada mengalami dugaan di dalam hidup. Dugaan yang saya hadapi di dalam hidup ialah di mana saya rasa saya ada masa saya akan kehilangan harapan percaya untuk Tuhan, sebab saya rasa macam kadang-kadang saya rasa setelah terlampau lama untuk sampai saya rasa jatuh. Banyak masalah yang saya hadapi, macam makin bertimbun masalah saya rasa dulu. Tetapi apabila saya percaya bahwa ada satu ayat Alkitab yang sangat-sangat saya gemari, yaitu dalam Ulangan 31 ayat 8 di mana mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau dan Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak juga akan meninggalkan engkau. Jadi dalam ayat Alkitab ini adalah salah satu ayat yang sangat-sangat memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjawab doa saya, dan departemen saya juga sangat berbaik hati untuk memberikan saya cuti selama 2 minggu lebih, di mana saya dapat pulang ke kampung halaman. Pada saat ini saya berada di kampung halaman di Sabah, dan saya dapat bercuti dalam satu tempo yang sangat cukup baik. 2 minggu lebih adalah sampai saya dapat sambut hari Natal. Saya juga dapat sambut hari tahun baru bersama-sama keluarga saya. Jadi satu puji Tuhan bahwa Tuhan
Untuk kita semua, saya ingin mengatakan, jangan kita berputus asa, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi kita mengakui Tuhan ada sentiasa di ujung. Apapun masalah yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan itu sentiasa berada dengan kita. Amin. Jadi pada saat ini saya ingin share pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui pada sepanjang tahun 2021. Lebih spesifik, semua pengalaman-pengalaman ataupun cabaran-cabaran yang telah saya dan keluarga kecil saya di sini kami sudah lalui. Saya sebenarnya ingin bawa DJ dengan Eden untuk duduk bersama saya, time saya sharing, tetapi oleh sebab Eden dia ada rasa mau nangis, mungkin sudah lapar, jadi terpaksalah saya saja yang jadi wakil. Oke, mungkin sharing yang saya ingin kongsikan sangat berkaitan dengan lagu tadi, berkaitan dengan rumah tangga, dimana kamu pun tahu pada tahun ini saya dan Gigi sudah mendirikan rumah tangga kami. Oke, adakah proses kami mendirikan rumah tangga itu senang? Tidak sama sekali untuk kamu yang sudah mengetahui tentang hal yang kami lalui. Oke, plan kami sebenarnya untuk selepas kami bertunang pada bulan 9 tahun lalu, kami dalam perbincangan semasa pertunangan kami plan untuk berkawin di Sabah pada bulan 3. Kalau bukan bulan 3 pun mungkin bulan-bulan yang seterusnya after itu. Tetapi oleh sebab MCO dan saat itu memang case yang susah untuk dikawal kan, jadi terpaksalah kami berpikir kali kedua, berbincang dengan keluarga, dan keputusan kami ialah untuk berkawin saja di Pulau Pinang. Dan sebenarnya plan kami untuk berkawin di sini kami mau buat di main church. Kami sudah booking dengan main church dan kami sebenarnya sudah buat persiapan untuk menjalankan perkawinan kami di main church. Tetapi atas sebab yang tidak boleh dielakkan, yaitu MCO sendiri, dimana saya rasa beberapa hari sebelum, mungkin dalam masa 1 minggu sebelum kami punya tarik pertunangan pada bulan Januari, sudah kena kasih announce to full MCO. Jadi tidak jadilah kami untuk berkawin di main church. Dan ya itu adalah satu cabaran kan. Cuman aku mau kawin sudah, tapi tidak juga dapat kawin. Tapi adakah itu pengakhiran dia? Tidak. Tuhan Yesus dia ada cara dia sendiri yang istimewa, di mana saya dan DJ boleh berkawin juga walaupun pada masa itu adalah waktu MCO, di mana kami telah melangsungkan perkawinan kami di rumah kami di Taman Kristal. Dan ya, seperti yang kamu tahu, kami sekarang sudah sah sebagai suami istri, dan kami juga mempunyai seorang lagi tambahan di dalam keluarga kecil kami, yaitu Eden. Jadi walaupun banyak cabaran yang kami hadapi, tetapi oleh sebab kasih karunia Tuhan kami berjaya menghadapi semua itu, dan Tuhan sentiasa memimpin di dalam semua perencangan-perencangan yang kami lakukan. Jadi ayat yang ingin saya kongsikan dengan kamu pada saat ini ada di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pengajaran di sini, walaupun kita banyak perencanaan yang kita buat dalam kehidupan kita, tetapi pada akhirnya Tuhan lebih mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan dia sudah pun memimpin saya dan DJ dalam proses kami mendirikan rumah tangga pada tahun
ini tahun 2021. Jadi itu serba sedikit yang boleh saya kongsikan tentang bagaimana Tuhan telah memimpin kami dalam menempuhi tahun 2021 walaupun penuh dengan cabaran, tetapi pada masa yang sama tahun 2021 juga penuh dengan berkat untuk kami. Itu saja daripada saya. Thank you. Sahabat semua, hari ini saya mau buat sharing and testimony pasal diri saya lah. Masa saya graduation 2018, beberapa hari before saya graduate, jadi saya ada cakap dia mau datang masa graduation saya. So saya happy lah, at least ada daddy saya yang datang. Sebab mami saya memang tidak boleh datang, dia cakap dia tidak boleh tahan dengan flight, dia takut sejuk. So daddy saya sajalah yang mau datang. So tapi before graduation tuh mami saya ada call, dia cakap daddy ko accident, itu tongges meletup kena di muka dia, hampir setengah badan lah terkena melecur. So memang tidak harapan dia mau datang. So time itu saya cakap sama mami saya, boleh kasih balik, saya tidak mau graduate, saya mau tengok daddy, saya cakap macam tu. Terus dia bilang mami saya, tak payah kau datang, tak payah kau balik, sebab daddy ko okay sudah, dia lalu sudah itu critical punya punya phase. So masa graduation tuh saya rasa sedih juga lah, sebab saya tengok orang lain ada family, ada mama bapa, adik beradik datang masa graduation orang. Saya macam nobody is with me. So masih baik ada keluarga Vilma dengan keluarga Anti Sanin di sinilah, sebagai family lah yang datang, wakil pergi tengok saya punya graduation. So saya agak relief sedikit lah, happy juga lah, nasib baik lah ada dorang datang masa graduation saya. Itulah saya mau share saya punya ayat Alkitab lah di sini. Tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan, tidak ada pencobaan yang menguasai Anda yang tidak biasa dilakukan manusia. Tuhan setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Tetapi dengan pencobaan, Dia juga akan menyediakan jalan keluar agar kamu dapat menanggungnya. Sekian sharing dan testimoni daripada saya. Thank you. Hai semua, macam yang kita semua sudah lalui, saya rasa kebanyakan kita ada macam-macam pengalaman kita sendiri di tahun 2021, tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelumnya. Dan banyak sebenarnya yang saya lalui, tapi saya rasa yang paling saya sangat-sangat bersyukur adalah walaupun kita di dalam pandemik, kita terpaksa berkurung di rumah, tidak banyak yang kehilangan kerja, tapi saya bersyukur sebab dari mula pandemik sampai sekarang saya masih ada kerja saya. Dan saya rasa itu adalah salah satu berkat yang sangat-sangat saya berterima kasih kepada Tuhan, sebab banyak di antara kita yang kehilangan kerja dan hilang punca pendapatan. Tapi bagi saya semua itu macam tiada. Jadi saya rasa saya sangat-sangat beruntung, dan saya rasa ini adalah salah satu berkat Tuhan yang paling tinggi buat saya dalam masa 2 tahun ini semenjak pandemik COVID-19 ini bermula. Dan ia mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hendaklah sentiasa harus bersyukur dalam apapun situasi yang kita lalui. Seperti dalam ayat 1 Thessalonians 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Walaupun mungkin kebanyakan daripada kita kehilangan kerja, ada yang hilang punca pendapatan dan tidak bertuah dan macam saya, macam orang lain juga, tapi kita harus sentiasa ingat bahwa apapun yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya, dan Tuhan akan sentiasa memberkati kita dalam apa juga keadaan sekalipun. So hi, nama saya Natasha Majori Jeffrey, boleh panggil Natasha, boleh panggil Jojo. Okay, so hari ini saya mau share
pasal kenangan pahit dan juga manis yang saya telah alami pada tahun 2021 nih. Oke, kenangan pahit yang saya telah alami adalah saya didenda untuk buat community service di Sanadom selama 1 minggu, yaitu di mana saya perlu membersihkan 2 belah blok perempuan dari tingkat 4 sampai ground floor. Iya, dan dia ada shift pagi dan petang, jam 8 pagi sampai jam 10, lepas itu jam 4 sampai jam 6 pagi, 6 petang, jam 4 petang sampai 6 petang gitu ya. 1 minggu saya perlu buat. Itulah kenangan pahit saya yang saya alami. Dia punya manis pun ada juga di sana. Sebab kenapa saya bilang ada manis dia di sana? Manis dia kawan saya 2 orang. Dorang kasih kawan saya dari hari pertama sampai hari terakhir. Sepanjang itulah dorang kasih teman saya. Saya tahu dorang malu juga tuh buat, tapi dorang teh mau cakap sebab dorang teh telah kesian kali kan. Tapi saya bersyukur juga lah sebab sepanjang itu dorang kasih kawan saya, dorang kasih kawan sampai habis. Thank you. Sebab jarang mau dapat orang yang macam dorang, kawan yang macam dorang. Kebiasaannya lepas orang senang, dorang terus kasih tinggalkan. Kalau susah dorang cari, masa susah dorang cari, masa senang dorang kasih tinggal. Tapi ini tidak, dorang kasih kawan. Ya, dorang kasih kawan juga. Saya susah, dorang kasih kawan. Saya senang pun dorang ada juga. So susah senang bersama, begitu. Ayat Bible yang menguatkan saya masa saya mengalami peristiwa pahit ini adalah terdapat di Yesaya 41 verse 10. Dia cakap di sini, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Okay. Itu ayat Bible yang menguatkan saya sepanjang peristiwa itulah. Sampai sekarang ini ayat Bible masih juga jadi penguatan bagi saya. Thank you. Shalom dan salam damai buat kita semua. Saya amat bersyukur dan berterima kasih karena diberikan kesempatan ataupun peluang untuk memberikan perkongsian pada hari ini. Jadi saya ingin mengongsikan tentang kenangan pahit yang saya telah alami pada tahun ini, pada bulan 8 yang lalu, 2021. Jadi saya adalah batch yang pertama untuk tahun ini, dan bulan 8 adalah hari kemasukan kami di DOM. Bulan 8 juga merupakan satu hari ataupun satu saat yang sangat pahit, kenangan yang pahit bagi saya, karena pada waktu itulah hari pertama di dalam kehidupan saya. Saya perlu tinggal berjauhan dengan ibu bapa ataupun keluarga saya. Dari kecil sehingga besar tidak pernah saya meninggalkan sisi mereka. Jadi bagi saya ini sangat sedih. Bukan saja saya mungkin, tetapi kepada sesiapa yang mungkin pernah bergelar sebagai anak-anak muda, pastinya pernah mengalami hal ini apabila mereka meninggalkan keluarga untuk sambung studi ataupun bekerja. Nah, pada waktu itu adalah flight saya di mana saya harus meninggalkan keluarga dan mengucapkan selamat tinggal di rumah sahaja. Biasanya hal ini dilakukan mungkin di airport bagi para ibu bapa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak mereka. Namun pada waktu itu
hal ini tidak dapat dilakukan karena pandemik. Hanya 2 orang saja yang dibenarkan untuk merentas daerah. Jadi saya dan abang saya yang pergi ke airport. Ibu bapak saya tinggal di rumah. Jadi kami terpaksa mengucapkan selamat tinggal di rumah. Pada waktu saya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, saya mulai berpikir tentang bagaimana kehidupan saya apabila berjauhan dengan keluarga. Tidak ada sentiasa untuk melihat perkembangan kabar mereka. Pada waktu itu air mata mulai menetes. Dan pada saat saya mulai menyelam dan memeluk ibu saya menangis. Dan saya melihat ibu saya. Dia masih tersenyum, namun terlihat kemerahan di matanya. Saya percaya dia coba untuk menahan nangisnya, untuk sentiasa tersenyum, karena dia mau melihat anaknya jalan untuk pergi sambung studi dalam keadaan yang happy dan juga tidak risau, tidak sedih apabila meninggalkan rumahnya. Saya amat tersentuh dengan tindakan yang dilakukan oleh ibu saya, karena itu adalah pertama kalinya saya mengalami hal itu. Bagi saya ini adalah satu hal yang sangat pahit bagi saya, karena harus meninggalkan orang yang saya sayang untuk sambung studi. Namun saya membina kekuatan dengan berdoa kepada Tuhan, berdoa agar mereka baik-baik saja, dan berdoa agar saya baik-baik saja apabila kami berjauhan. Nah, pada waktu ini tidak ada lain tempat saya bersandar melainkan Tuhan sendiri. Saya berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan. Dan saya menemukan satu ayat di dalam Alkitab. Saya ingin mengungsikan satu ayat di dalam Mazmur pasal 28 ayat 6 hingga 7 yang mengatakan, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya." Inilah satu ayat Alkitab yang memberikan kekuatan buat saya, di mana pada waktu saya mulai bersedih, di mana saya risau, di mana saya mulai menghadapi banyak cabaran dalam kehidupan saya. Ayat ini mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat saya bersandar, berlindungku, dan juga perisaiku, memberi kekuatan kepada diriku. Saya amat bersyukur dan berterima kasih di atas rencana yang Tuhan telah sediakan. Karena saya berada di sini pada waktu ini bukan disebabkan oleh pilihan saya sendiri, bukan disebabkan oleh paksaan, bukan disebabkan oleh menuruti keinginan orang lain, tetapi ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mengetahui rencana yang lebih baik buat kita. Kita mungkin tahu apa yang kita mau di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa rencana Tuhan berjuta kali lebih baik daripada perencanaan kita sendiri. Mungkin pada waktu itu saya sangat bersedih karena meninggalkan ibu bapak saya. Tetapi apabila saya pikirkan kembali pada waktu ini, saya amat bersyukur di atas peluang yang Tuhan berikan ini. Karena Tuhan memberikan saya peluang untuk menunjukkan bahwa saya pergi untuk perkara yang baik, untuk menunjukkan, untuk membayar jasa budi baik ibu bapak saya, dan bukan karena pergi untuk meninggalkan mereka begitu saja. Saya mengambil ini sebagai satu kekuatan di dalam kehidupan saya untuk terus maju, terus melakukan yang terbaik. Dan sudah pasti dengan bimbingan penyertaan Tuhan, saya ingin menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Saudara dan saudari sekalian, mari kita renungkan bersama. Di dalam setiap kenangan pahit yang berlaku dalam kehidupan kita, adakah yang melemahkan kita ataupun menguatkan kita?
Bagi saya, setiap kenangan pahit yang saya alami dalam kehidupan saya memberikan saya kekuatan yang baru untuk menghadapi cabaran-cabaran yang berada di hadapan saya. Sekian saja perkongsian daripada saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Hai, selamat tunda sabat kepada kita semua. Dalam video kali ini, saya mau mengungsikan perkara-perkara manis ataupun kenangan manis yang saya alami sepanjang tahun 2021. Sebenarnya banyak yang saya alami, tapi dalam di video saya mau kongsikan 3 perkara yang saya rasa betul-betul bermakna berlaku dalam kehidupan saya. Yang pertama ialah saya berjaya menamatkan pengajian di Adventist College of Nursing and Health Sciences. Yang kedua ialah saya sangat gembira sebab kelas saya batch 1 dan juga kawan-kawan saya lain batch 2 berjaya menghadirkan diri di acara graduation kami pada tahun ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya sangat gembira sebab setelah sekian lama tidak balik kampung, tahun ini akhirnya saya dapat juga pulang ke kampung. Saya percaya dalam masa-masa pandemik yang begini ada banyak perkara yang kita tidak dapat buatkan sebab SOP ataupun atas halangan-halangan yang lain. Tapi saya sangat bersyukur dengan kasih karunia Tuhan, akhirnya benda-benda ataupun perkara-perkara yang saya rasakan sangat mustahil untuk berlaku dalam tahun ini akhirnya berlaku juga. Dan sebelum saya mengakhiri video, saya ingin mengungsikan kepada kita semua satu ayat yang selalu saya ingat sepanjang pandemik untuk menguatkan saya. Dan ayat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 8, di mana dia mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini ayat bagi tahu saya bahwa untuk mengecapi kebahagiaan ataupun untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidaklah perlu kita hidup mewah, tidaklah perlu kita mempunyai semua perkara ataupun semua benda di dunia. Asal kita ada pakaian, makanan, maksudnya asal kita berkecukupan, sudah cukup untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Itu dari saya, terima kasih. Hai, selamat petang dan selamat hari Sabat buat kita semua. Terima kasih karena saya diberi peluang untuk mengungsikan pengalaman saya pada tahun ini. Kamu pernah dengar tuh lagu Bahagiamu Deritaku? Begitulah saya punya pengalaman. Tapi saya tukar, pergi tajuk dia pergi deritaku, bahagiaku. Jadi apa yang membuatkan saya menderita, tetapi dalam masa yang sama saya masih bahagia. Pengalaman saya bermula pada bulan Oktober, pada saat kerajaan dia kasih derang umum rentas negeri dibenarkan bagi individu yang lengkap bervaksin dan tidak perlu kuarantin lagi. Jadi pada saat saya dengar itu berita, saya pasti kita semua gembira. Tapi masa saya dengar, saya tidak berapa excited sebab saya tidak plan pun mau balik Sabah pada tahun ini. Lagipun saya punya cuti mau habis sudah, tidak cukup untuk saya balik Sabah. So, saya bilang tahun ini saya tidak akan balik. Tapi pada penghujung bulan Oktober, pada masa itu saya baru balik kerja dan saya mau tidur sudah, dan saya sedang scroll Facebook dan juga status WhatsApp. Saya nampak banyak orang share pasal balik kampung. Tiba-tiba suara hati saya berbisik, dia bilang, mari balik Sabah. Jom. Terus besok saya kasih tahu klik saya yang saya mau balik Sabah. Jadi dia suruh saya tengok mana minggu yang tidak ada orang. Jadi saya tengok ada 1 minggu tidak ada orang cuti.
Jadi sambil itu cuti, saya apply cuti semua sudah approve. Jadi tibalah masanya untuk saya balik Sabah. Masa saya di Sabah, seperti biasa menikmati kehidupan, cuti-cuti Sabah, cuti-cuti di kampung, dan tiba-tiba beberapa hari selepas saya di kampung dan beberapa hari sebelum saya balik Pineng, saya start develop simptom selesma dan juga sakit tekak. Dan bukan satu orang saja, semua ahli keluarga saya ada simptom yang sama. Dan salah satu family member saya, dia positif. Jadi kami semua pun pergilah buat tes sendiri. Dan saya orang pertama yang buat tuh tes. Dalam tuh instruction dia, arahan dia bilang tunggu dalam masa 15 menit. Saya punya tidak sampai 15 menit, dalam 5 menit keluar keputusan 2 garis merah. Keputusannya ialah begitulah. Jadi saya pergi jumpa KKM, saya dapat surat untuk karantin sebab saya positif. Jadi saya di karantin 10 hari. Jadi maknanya cuti saya bertambah dan saya di karantin di rumah sebab permohonan saya untuk bercuti di pusat karantin ditolak. Tidak apa. Saya tidak ada simptom yang teruk, saya cuma selesma dan sakit tekak, dan puji Tuhan saya cuma merasa simptom tersebut dalam 3-4 hari begitu saja. Lepas itu tidak sudah. Jadi sepanjang tempo karantin saya berada di rumah, saya tidak pergi mana-mana kecuali ada satu hari, saya lupa hari keberapa sudah saya karantin, tapi masa itu kami semua berada di rumah. Terus masa itu bapak saya dia cek dia punya oksigen level dari 95 turun 94, 93, 92. Sebagai seorang nurse kita tahu, bukan nurse saja, kalau kita tahu apa bacaan normal untuk oksigen kan, kalau oksigen mulai turun, oksigen drop, kita tahu something is happening. Jadi saya call sama cousin saya bilang bawa bapak saya PIR, dan kakak saya bawa bapak saya PIR, dan saya pun ikut sebab derang dua saja pergi IR. Kalau derang dua saja pergi, kalau dalam perjalanan something happen, at least saya boleh membantu kalau ada terjadi apa-apa kan. Jadi saya terpaksa saya keluar daripada rumah untuk antar bapak saya, untuk kasih kawan bapak saya pergi IR. Dan sepanjang tempo tuh saya cuma berada di kereta jelas, saya tidak juga keluar. Dan puji Tuhan bapak saya tidak perlu admit, karena antar balik juga, jadi oke lah, tidak ada apa-apa yang berlaku, itu saja. Dan saya pun meneruskan saya punya kehidupan karantin sampailah karantin sehabis. Sepanjang saya karantin, saya tidak berjumpa dengan siapa-siapa kecuali keluarga saya. Dan walaupun nenek saya dia tinggal dekat dengan saya tidak pergi melawat dia. Pada hari pertama saya balik pun saya tidak pergi lawat dia sebab untuk kebaikan bersama juga lah, sebab saya pun baru balik walaupun saya dapat PCR, saya dapat antigen sebelum balik Sabah, tapi saya masih perlu berjaga-jaga sebab nenek saya dia sudah tua kan. Jadi saya cuma sempat bertemu dengan nenek saya pada hari terakhir saya di Sabah dan sebelum saya balik Pineng. Dan seperti yang kamu semua tahu, seperti yang setelah kongsikan pada last Sabat, beberapa Sabat yang lalu, selepas 6 hari saya balik Pineng, nenek saya dia sudah pergi meninggalkan kami. Dan pada saat itu baru saya sadar bahwa suara hati yang berbisik sama saya pada bulan Oktober hanya datang dari Tuhan. Sebab
Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia bagi peluang sama saya untuk berjumpa dengan nenek saya untuk kali yang terakhir. Itu yang bila saya tengok balik, saya proses balik apa yang berlaku, sebenarnya itu tujuan Tuhan untuk saya mau balik. Dan macam yang sejak awal-awal, memang saya tidak plan untuk balik pada tahun ini. Tapi satu bisikan kecil yang membuatkan saya untuk balik ke rumah, dan saya bersyukur sebab saya ikut hati saya untuk balik pada masa itu. Kalau saja saya tidak balik kan, mesti saya menyesal sebab sudah 1 tahun lebih saya tidak berjumpa dengan nenek saya, dan kalau next year saya balik lagi saya menyesal sebab saya balik tidak sudah saya mau jumpa. Nenek saya tidak sudah. Dan itulah yang walaupun saya pada saat saya mengambil keputusan untuk pergi sekolah jauh dan bekerja di tempat jauh dari keluarga saya, benda yang paling saya takut ialah saya kehilangan orang yang saya sayang masa saya sedang berada jauh dari keluarga saya. Dan itu yang telah berlaku. Tetapi saya tidak menyesal sebab saya sempat berjumpa dia, dan dia pergi selepas 6 hari saya balik Penang. Dan ya, itulah pengalaman yang saya suka untuk kongsikan pada kita semua. Jadi dari pengalaman ini, apa yang saya mau kongsikan ialah mungkin kalau saya tidak balik tuh kan saya akan menyesal, dan kalau saya balik pun masa saya balik tuh ada yang berlaku, saya punya gaji dipotong, dan itu pun tapi gaji saya kecil jangan potong, jadi tidak efek apa-apa. Tapi kalau saya tidak balik dan saya tidak sempat bertemu dengan nenek saya pasti sangat menyesal. Jadi saya bersyukur sama Tuhan sebab saya terpositif COVID, di mana saya dapat meluangkan lebih banyak masa saya dengan ahli keluarga saya. Kalau saya tidak balik, kalau saya tidak positif, mungkin saya tidak sempat pun bertemu dengan nenek saya. Sebab sepanjang hari, sepanjang minggu tuh saya sangat sibuk. Dan itulah saya bersyukur sama Tuhan sebab saya positif dan saya sempat balik Sabah, di mana saya positif dan saya meluangkan banyak masa dengan keluarga saya dan dapat spend masa saya dengan nenek saya. Dan sepanjang saya positif itu kan saya berterima kasih. Sepanjang tempo saya kuarantin, saya juga ingin berterima kasih sebab saya ada ahli keluarga yang sentiasa support saya, anggota gereja kira-kira yang berada di Sabah dan juga yang berada di Penang sudah mendoakan saya dan memberikan kata-kata semangat dengan saya, dan saya bersyukur, berterima kasih sebab saya ada sahabat dan ahli keluarga yang memahami saya. Dan satu lagi, pasal COVID, bila kamu disahkan positif COVID, jangan panik, sebab apabila kita panik, lain perkara yang akan terjadi. Nanti dia akan memberi kesan yang buruk lagi sama diri kita. Dan saya bersyukur sebab sepanjang saya positif, saya tidak pernah mengeluh sama Tuhan, tetapi saya bersyukur sama Tuhan karena saya diberi peluang untuk stay lama di kampung. Ya. Jadi apa pengajaran yang saya dapat dari cerita saya tadi? Saya tahu apa yang saya telah kongsikan, tapi yang pasti ialah setiap pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita, tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Jangan kita fokus dengan masalah kita yang kecil saja, sedangkan kita masih ada banyak berkat Tuhan yang kita boleh fokus. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangat besar berbanding dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Jadi, itu saja yang saya kongsikan pada sahabat ini.
Terima kasih, semoga kita diberkati. Terima kasih karena telah bersama-sama. Semoga pengalaman-pengalaman yang kita dengar tadi telah memberikan kekuatan, penghiburan, dan kasih kepada Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.